Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji lainnya. Namun ketika ia tumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi. Bahkan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian juga dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, walaupun raginya sedikit, adonan tepung tersebut mampu menjadi khamir, mengembang, sehingga adonan menjadi lebih banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Bahwa pemberitaan mengenai kerajaan Allah dimulai dari perkampungan sederhana di Galilea. Namun di kemudian hari, pemberitaan berkembang dengan pesat hingga ke kota-kota di Galilea dan Yudea, bahkan Palestina dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, pemberitaan tersebut juga membawa dampak atau perubahan besar bagi banyak orang yang menerima ajaran Yesus. Sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Seperti biji sesawi dan ragi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Palestina. Demikian pula halnya dengan segala ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Semuanya penting bagi kehidupan umat manusia pada masa itu dan masa sekarang. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan, seringkali kita menganggap hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir dengan melakukan hal-hal besar, maka hidup akan lebih bermakna. Padahal hidup bermakna
tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar. Juga ketika kita melakukan hal-hal kecil, sederhana, namun memberi dampak bagi kehidupan orang banyak. Hal ini dapat saja kita mulai dalam kehidupan keluarga. Ketika suami mau menolong meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri menjadi lebih ringan. Demikian pula sebaliknya, ketika istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya, maka akan meringankan beban si suami. Anak pun demikian. Ketika anak-anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginannya, maka itu akan meringankan beban orang tua. Sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini agar menjadi berkat bagi sesama, juga bagi kemuliaan nama Tuhan, agar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini kita hadirkan lewat perbuatan kita. Saudaraku, ketika menemukan sesama yang sedang sakit atau susah, kita mendoakan dan menolong meringankan beban mereka. Itu pasti akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan beriman, kita tidak melihat teman yang sudah lama tidak merayakan Ekaristi Kudus. Kita mengunjunginya, kita mengajaknya bergabung dalam persekutuan doa, dan akhirnya boleh menyambut Yesus kembali. Biji sesawi dan ragi, sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Kita harus mencari kerajaan Allah, kehidupan kekal, dan menjadi berkat bagi orang lain dengan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus, jadikanlah kami ini biji sesawi dan ragi yang berguna bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang hidupnya jauh darimu, sehingga kami layak menjadi pewarta sabdamu kemanapun kami pergi. Kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan, penyelamat sejati yang berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.